Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh sivitas akademika YN Jember, khususnya kepada para mahasiswa baru angkatan tahun 2020. Pertama-tama saya sampaikan selamat ya kepada kalian semua sudah memasuki jenjang yang lebih tinggi. Jadi dari skala pendidikan saudara sekarang masuk di pendidikan tinggi, yang mana pendidikan tinggi itu berbeda dengan pendidikan di kelas menengah. Oleh karena itu siapkan mental, siapkan segala sesuatu, terutama pola pikir, sikap, sehingga Anda bisa memasuki babak sebagai mahasiswa di perguruan tinggi. Saya adalah Wakil Rektor bidang 2. Jadi rektor itu secara struktur dibantu oleh 3 orang wakil ya. Yang pertama wakil rektor bidang 1 terkait dengan akademik, wakil rektor bidang 2 terkait administrasi umum, kemudian wakil rektor bidang 3 terkait dengan kemahasiswaan. Jadi saya adalah wakil rektor bidang 2 administrasi umum. Nanti saudara akan berhubungan dengan saya terkait dengan banyak hal. Yang pertama adalah terkait dengan surat menyurat ya, surat menyurat keluar, nanti juga berhubungan dengan pihak umum. Kemudian berikutnya nanti saudara akan disuruh mengisi emis ya, data emis. Data emis itu adalah data entry mahasiswa yang terkoneksi dengan data di PD Dikti di Jakarta. Jadi nanti kalau saudara-saudara tidak benar mengisi emis, maka risikonya fatal. Saudara nanti ijazahnya tidak akan diakui ya oleh pihak manapun ketika Anda salah ngisi entry data emis tadi itu. Oleh karena itu nanti ketika nanti ada pengumuman saudara untuk mengisi data emis ya, diharapkan Anda isi secara benar data itu sesuai dengan data-data yang ada di ijazah sebelumnya. SD, SMP, SMA, KTP itu harus sama datanya, namanya, tanggal lahir dan seterusnya. Kalau salah nanti, ini pernah kita kejadian dulu, lulusan kita itu dia waktu kuliah ngisi emisnya itu namanya itu tidak sesuai. Misalkan namanya itu Muhammad Zainal Abidin misalkan. Nah itu penulisannya tidak sesuai dengan ijazah atau KTP. Kalau di KTP misalkan ijazahnya ditulis lengkap Muhammad Zainal Abidin, dia nulis di emisnya itu M gitu, Zainal A. Nah, itu nanti akan bermasalah ketika ijazah saudara kita keluarkan, udah lulus ya, 4 tahun lulus. Nanti ketika Anda daftar pegawai negeri, daftar di kantor, nanti mereka akan ngecek itu, ijazahnya itu betul apa tidak. Maka dicek, ya nanti akan terkoneksi dengan data emis di PD Dikti Jakarta. Dan ternyata nama ijazahnya itu enggak sesuai di emis. Muhammad Zainal Abidin itu yang seharusnya ditulis panjang di ijazah, tapi di emis Anda nulisnya itu disingkat M-nya. Nanti itu akan ditolak, akan dianggap ijazah saudara itu tidak benar. Oleh karena itu tolong nanti data emis itu ditulis dengan benar. Jadi bidang 2 ini terkait dengan administrasi umum dan seluruh hal yang terkait dengan pembayaran. Nanti saudara juga setiap semester akan membayar UKT sesuai dengan tagihan yang sudah ditetapkan.
oleh SK. Jadi SK itu nanti akan berlaku dan itu juga terkoneksi dengan data sistem keuangan di Kementerian Keuangan. Jadi tagihan UKT saudara itu juga nanti akan muncul di sistem keuangan di Jakarta. Jadi misalkan saudara cuti, nah nanti makanya cuti itu juga harus ada mekanismenya. Jadi kalau cuti itu tidak dihitung SPP-nya, UKT-nya itu nggak bayar. Itu jika mengikuti mekanisme. Artinya gini, ada masa cuti. Nah, masa cuti itu saudara ngurus cutinya di situ. Kalau masa cuti itu habis dan tagihan UKT itu bayar, Anda belum ngurus cuti, maka meskipun Anda cuti, maka nanti tetap akan ditagih UKT-nya. Anda mau ujian skripsi akan muncul tagihan UKT-nya. Kalau belum bayar Anda nggak usah ujian skripsi. Jadi oleh karena itu nanti kalau misalkan di semester berikutnya ternyata Anda ada terjadi masalah keuangan, sebaiknya konsultasi dulu ya, apakah cuti atau bagaimana. Jadi proses cutinya itu diurus dulu izinnya sehingga tidak masuk di tagihan. Jadi itu terkait dengan bidang 2, administrasi umum dan perencanaan dan keuangan. Nanti saudara akan ketemu dengan saya ketika proses itu terjadi. Tetapi semoga tidak sampai ke saya. Cukup Anda urusi ya proses cuti, proses pembayaran UKT sebagaimana sudah tercantum di SK tadi itu. Saya kira itu, saya doakan semoga kalian bisa kuliah dengan lancar ya, diberi kesehatan, diberi kelancaran rezeki sehingga bisa kuliah tepat waktu 8 semester. Jangan sampai lebih dari itu ya, lebih sedikit tidak apa-apa lah, semester 9 atau maksimal semester 10. Kalau sampai lebih dari semester 10, maka yang rugi itu kalian sendiri. Kalian rugi karena bayarnya akan terus setiap semester tertarik, negara akan menagih UKT saudara. Dan kampus juga sebetulnya rugi kalau ada mahasiswanya itu lulusnya lama. Kenapa? Karena akan mengganggu pada proses akreditasi. Semakin lama lulusnya maka juga akan semakin mengganggu akreditasi program studi dan akreditasi perguruan tinggi. Saya kira itu ya. Semoga sukses semua sesuai dengan harapan. Terima kasih. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.